Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan perkuliahan Anatomi Fisiologi Manusia. Hari ini pokok bahasan kita adalah sistem peredaran pada manusia, ya. Yang presentasi adalah tim Cantika dan teman-teman. Ya, seperti biasa sesi pertama dimulai dengan presentasi, ya. Setelah selesai presentasi, sesi berikutnya adalah tanya jawab, ya. Nanti bergiliran presentasi setiap orang, ya. Cantika sebagai moderator, siap-siap juga apabila temannya yang sedang presentasi gangguan jaringan, mohon ada yang segera mengambil alih, ya. Kemudian juga sebelum pindah ke orang berikutnya, kembalikan dulu ke Bapak kalau ada yang perlu Bapak komentari, ya. Ya, silakan tim Cantika dan teman-teman untuk memulai presentasi sistem peredaran pada manusia. Silakan. Oke, Pak, izin memulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Sirkulasi. Nah, sebelumnya terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia yang telah memberikan kesempatannya kepada kelompok kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Nah, baiklah, sebelum kita memulai, perkenalkan dulu anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Cantika Lidanti, ada Aulia Halwa, ada Nila Sari, ada Catherine Nada, ada Rizka Anida Fikriani, ada Rosa Lutmia Astuti, dan ada Sri Wahyuni. Next. Operator. Nah, subbahasan yang akan kami bahas pada hari ini yang pertama mengenai sistem peredaran, yang mana akan dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran limpatik dan sistem peredaran darah. Pada sistem peredaran limpatik, kami akan bahas tentang pengertian dan fungsi, alat peredaran darah, faktor koagulasi, mekanisme koagulasi, dan mekanisme peredaran darah. Sedangkan pada sistem peredaran darah, ada pengertian dan fungsi, ada alat peredaran limpa dan pembentukan limpa. Next, operator. Nah, sebelum jauh kita memasuki materi mengenai sistem sirkulasi ini, alangkah baiknya kita mengenal tentang pengertian dari sistem sirkulasi itu sendiri. Jadi, darah adalah organ khusus yang berbeda dengan organ lain karena berbentuk cairan. Nah, darah merupakan alat utama transportasi, distribusi, dan sirkulasi dalam tubuh. Nah, selain itu juga, sistem peredaran darah memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu untuk mengangkut dan menyediakan oksigen untuk sel. Yang kedua, mengangkut nutrisi dan hormon. Dan yang ketiga, membawa zat sisa ke ginjal dan hati dan melawan penyakit. Next, operator. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya mengenai alat peredaran darah akan disampaikan oleh Rosa Lutmia Astuti. Kepada Rosa, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Apakah suara saya bisa terdengar? Ya, saya Terdengar. lanjutkan. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan. Alat peredaran darah di sini yaitu jantung dan pembuluh darah. Yang pertama ada jantung. Jantung ini merupakan pusat dari sistem peredaran darah manusia. Jantung ini terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung memiliki kemampuan untuk berkontraksi memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Bagian yang pertama yaitu bagian jantung luar dilapisi oleh selaput atau perikardium. Perikardium ini terdiri dari dua lapisan. Lapisan luar yang disebut lamina penisthalis dan lapisan dalam yang menempel pada dinding jantung disebut dengan lamina
visceralis. Di antara kedua lapisan tersebut terdapat cairan perikardi. Cairan ini berfungsi untuk menahan gesekan. Yang kedua yaitu bagian dalam jantung yang dilapisi endokardium. Next, operator. Yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah ini dibedakan atas pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Penghubung antara arteri dan vena adalah pembuluh kapiler. Jantung memiliki pembuluh darah yang menuju atau keluar dari jantung. Pembuluh darah terbagi menjadi 3, yaitu pembuluh darah arteri. Pembuluh darah arteri ini mengalirkan darah dari jantung. Terletak di sebelah dalam di antara jaringan-jaringan otot, dinding penyusun tebal, kuat, dan elastis. Denyutannya mudah terasa, dan jika terjadi luka, maka darah akan memancar. Terdiri atas arteri pulmonalis dan aorta. Arteri pulmonalis ini merupakan pembuluh nadi yang membawa darah menuju ke paru-paru. Sedangkan aorta merupakan pembuluh darah besar yang membawa darah menuju ke seluruh tubuh. Yang kedua yaitu pembuluh darah pena. Pembuluh darah pena ini yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah menuju ke jantung. Terletak dekat dengan permukaan, dinding penyusunnya tipis, tidak elastis, dan denyutannya tidak terasa, dan jika terjadi luka, maka darah yang akan keluar akan menetes. Pembuluh darah pena ini terdiri atas yang pertama yaitu vena pulmonalis, yaitu pembuluh darah yang membawa darah dari paru-paru menuju ke jantung. Yang kedua yaitu vena cava inferior, yaitu pembuluh darah yang membawa darah ke bagian bawah tubuh menuju ke jantung. Yang ketiga yaitu vena cava superior, yaitu pembuluh darah yang membawa darah ke bagian atas tubuh menuju ke jantung. Yang ketiga yaitu pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler ini merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan terdapat di berbagai organ tubuh. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak kepada Rosa telah menyampaikan materinya. Sebelumnya kepada Bapak, apakah ada yang ingin ditambahkan? Sudah ya, sudah bagus. Silakan dilanjutkan. Next, operator. Selanjutnya, materi tentang faktor pembekuan darah yang akan disampaikan oleh Aulia Halwa. Kepada Aulia Halwa, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu faktor pembekuan darah. Di awal abad 20 ini, Howell mengatakan bahwa ada 4 faktor pengubah darah, yaitu ada tromboblastin, protombin, kalsium, dan fibrinogen. Kemudian berkembang menjadi 12 faktor dalam penggumpalan darah, yaitu ada ini fibrinogen, protrombin, tromboplastin atau faktor jaringan, kalsium, proakselerin, globulin akselerator, terus ada prokonvertin, faktor antihemofilia, globulin antihemofilia atau disebut dengan AHG, kemudian ada komponen tromboplastin plasma atau disebut dengan faktor Christmas. Lalu ada faktor Stratford antecedent tromboplastin plasma atau disebut dengan PTA, faktor Hageman, dan faktor Lucky-Lauren.
Kemudian mekanisme pembekuan darah atau disebut dengan koagulasi. Mekanisme pembekuan darah ini ada 3 langkah. Langkah pertama yaitu sebagai respon terhadap rupturnya pembuluh darah yang rusak, maka rangkaian reaksi kimiawi yang kompleks terjadi faktor pembekuan darah. Hasil akhirnya adalah terbentuknya suatu kompleks substansi teraktivasi yang disebut dengan aktivator protrombin. Kemudian yang kedua ada aktivator protrombin mengkatalisis pengubahan protrombin menjadi trombin. Yang ketiga yaitu trombin bekerja sebagai enzim untuk mengubah fibrinogen menjadi benang fibrin yang merangkai trombosit, sel darah, dan plasma untuk membentuk bekuan. Dapat lihat di sampingnya ada skemanya. Saat luka terjadi, trombosit ini memecah, dibantu dengan FAH membentuk menjadi trombokinase. Kemudian trombokinase ini dibantu oleh kalsium dan vitamin K menjadi protrombin. Protrombin ini mengkatalisis menjadi trombin. Lalu pada trombin ini berkembang lagi menjadi fibrinogen untuk menjadi benang fibrin untuk menutupi luka. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Aulia Halwa. Kepada Bapak, apakah ada yang ingin ditambahkan, Pak? Ya, sudah bagus. Silakan dilanjutkan. Next, operator. Selanjutnya ada mekanisme peredaran darah yang akan dijelaskan oleh Catherine Nada. Kepada Catherine Nada dipersilahkan. Ya, sebelum ke Katrin Nada ya, mungkin Katrin Nada ada gangguan jaringan. Ya, tadi salah ketik aja koagulasi ya, yang betul koagulasi ya. Koagulasi yang betul. Ya. Koagulasi artinya proses pembekuan darah. Salah ketik aja itu koagulasi ya. Tadi saya cari sudah, jangan-jangan istilah baru, ternyata memang salah ketik ya. Yang betul koagulasi artinya pembekuan darah. Silakan Katrin. Katrin mungkin gangguan, silakan diambil alih yang lain. Cantika, suara saya kedengaran ya? Tinggi, Pak. Terdengar, Pak. Iya. Katrin mungkin gangguan ya, silakan diambil alih yang lain. Selanjutnya ada mekanisme peredaran darah. Yang pertama yaitu peredaran darah ganda. Setiap kali beredar, darah melewati jantung sebanyak 2 kali sehingga dinamakan peredaran darah ganda. Peredaran izin melanjutkan. Silahkan, Catherine. Baiklah, sebelumnya Bapak Ulun mohon maaf mematikan kamera karena jaringan Ulun kurang stabil. Ya, silakan. Nah, baiklah, materi yang selanjutnya ada mekanisme peredaran darah. Jadi mekanisme peredaran darah itu terbagi menjadi 2. Ada peredaran darah ganda dan ada peredaran darah janin. Nah, yang pertama di sini ada peredaran darah ganda.
Jadi peredaran darah ganda itu adalah sistem peredaran darah yang terjadi pada tubuh manusia. Nah, di mana setiap kali beredarnya ada dinamakan peredaran darah ganda. Peredaran darah ganda ini sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada peredaran darah kecil dan ada peredaran darah yang besar. Next. Ya, 2 menit lagi selesai presentasinya. Silakan. Ya, sekitar 2 menit atau semenit habis presentasinya. Silakan presentasi. Catherine masih gangguan kah? Gangguan Catherine, silakan Cantika diambil alih. Tinggi, Pak. Nah, mekanisme peredaran darah kecil itu darah kaya CO2 dari bilik kanan dibawa oleh arteri pulmonalis menuju ke paru-paru kanan dan kiri. Di paru-paru darah melepaskan CO2. Darah mengambil O2 di paru-paru, darah kaya O2 dibawa oleh vena pulmonalis menuju ke serambi kiri. Lalu ke bilik relaksasi, ke katup bikuspid terbuka. Setelah itu darah mengalir ke bilik kiri. Next. Next, operator. Nah, selanjutnya ada mekanisme peredaran darah besar. Nah, dimulai dari ventrikel berkontraksi menuju katup bikuspid tertutup, katup semilunar aorta terbuka, lalu darah kaya O2 dari ventrikel kiri masuk ke aorta. Darah kaya O2 dibawa oleh arteri diedarkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Cantika, maaf, kembali dari awal supaya teman yang sedang menunjuk tempatnya seperti Pak awal tadi. Tinggi, Pak. Nah, yang sedang share tunjuk jalan arahnya ya seperti pertama tadi. Ya, silakan. Diulangi lagi Cantika dari ventrikel berkontraksi. Tinggi, Pak. Cantika mati. Ya. Materi yang mekanisme peredaran darah ini disampaikan oleh Sri Wahyuni, Pak. Oh Sri ya. Wahyuninya kepada Sri Wahyuni dipersilahkan. Ya. Yang sedang share screen sambil ditunjuk ya. Tadi bagus sudah. Ya, benar. Benar. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang mekanisme peredaran darah besar. Nah, yang pertama, ventrikel berkontraksi, lalu katup bikuspid tertutup, katup semilunar aorta terbuka, darah kaya O2 dari partikel kiri masuk ke aorta, lalu darah kaya O2 dibawa oleh arteri diedarkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Darah melepaskan O2 dan mengambil CO2 dari seluruh jaringan tubuh. Lalu darah kaya CO2 dibawa oleh vena cava menuju ke arterium kanan. Partikel relaksi menuju katup trikuspid terbuka dan darah mengalir ke partikel kanan. Next, operator. Selanjutnya, mekanisme peredaran darah. Ini yang kedua, peredaran darah janin. Sewaktu masih dalam kandungan, janin atau fetus tidak mengambil oksigen dari sari-sari makanan, dari paru-paru serta ususnya. Janin memperoleh oksigen dan sari-sari makanan dari darah ibunya melalui tali pusat.
Nah, oleh karena itu, darah dari jantung janin tidak mengandung oksigen, tetapi mengandung sisa-sisa oksidasi. Saya kembalikan kepada Maria. Terima kasih banyak kepada Sri Wahyuni. Sebelumnya kepada Bapak, apakah ada yang ingin ditambahkan? Ya, sudah bagus ya, sudah bagus. Hanya tadi ini panahnya aja agak telat dari penjelasannya, itu yang pertama. Kemudian tadi ventricle ya, hanya kecepatan membaca aja jadi ya kepleset. Ventricle ya, atrium, ventricle itu aja. Selebihnya oke. Silakan dilanjutkan. Next, operator. Nah, selanjutnya ada sistem peredaran limfa yang akan dijelaskan oleh Nilasari. Kepada Nilasari dipersilahkan. Terima kasih moderator. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar, Nila. Ya, selanjutnya yaitu ada sistem peredaran limfa. Limfa adalah getah bening yang berasal dari protein-protein dalam darah yang terbuang dan dikumpulkan oleh sistem limfa. Di sini ada fungsi limfa yaitu mengumpulkan dan mengembalikan cairan interstisial. Cairan interstisial itu adalah cairan yang mengelilingi sel dan termasuk cairan yang terkandung di antara rongga tubuh. Fungsi lain yaitu mempertahankan tubuh terhadap penyakit dengan memproduksi limfosit, lalu menyerap lemak dari intestinum dan membawa ke darah, mengeluarkan zat-zat toksik, dan pembuluh limfa mengendalikan kualitas aliran cairan. Lanjut, operator. Selanjutnya ada alat peredaran limfa. Yang pertama itu pembuluh limfa. Pembuluh limfa berisi cairan limfa yang bersama-sama dengan bakteri dan bahan-bahan buangan diambil dari jaringan-jaringan tubuh, misalnya otot. Pembuluh limfa pada dasarnya adalah saluran yang membawa cairan yang disebut dengan getah bening. Cairan ini dimasuki pembuluh dengan cara berdifusi ke dalam kapiler limfa kecil yang terjalin di antara kapiler sistem kardiovaskular. Apabila sudah berada dalam pembuluh limfatik, cairan ini disebut getah bening, yang mana komposisinya hampir sama dengan komposisi cairan interstisial. Getah bening ini membantu dalam clearing jaringan infektif, organisme, racun, dan lain-lain. Pembuluh limfa terbagi menjadi dua, yaitu pembuluh limfa kanan dan pembuluh limfa dada. Pembuluh limfa kanan berfungsi untuk menerima cairan limfa dari bagian atas kanan tubuh dan mengalirkannya menuju pembuluh darah vena. Sedangkan limfa dada menerima cairan limfa dari kepala bagian kiri, leher, dada, lengan kiri atas, dan seluruh bagian tubuh yang terletak di bawah tulang rusuk. Lanjut, operator. Selanjutnya ada kelenjar limfa. Sebelum masuk ke pembuluh darah, cairan limfa melewati satu atau lebih kelenjar nodus atau kelenjar limfa. Nodus limfa merupakan filter yang menangkap kuman-kuman yang ikut masuk ke cairan limfa. Sistem kerja pada nodus limfa berhubungan dengan sistem kerja pembuluh limfa. Pembuluh limfa lemak diabsorpsi di usus halus dan diangkut ke darah serta cairan pada jaringan yang berlebih akan dikembalikan ke sistem peredaran darah pada manusia. Nodus-nodus limfa berkolasi di seluruh tubuh. Beberapa ada langsung di bawah kulit, di mana yang lain-lain berada di dalam tubuh. Nodus limfa dihubungkan satu sama lainnya oleh pembuluh-pembuluh limfatik yang terkait secara lepas. Nodus-nodus limfa biasanya bergabung pada daerah-daerah yang berbeda di dalam tubuh. Lanjut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak kepada Nilasari. Kepada Bapak, apakah ada yang ingin ditambahkan? Ya, sudah bagus. Silakan dilanjutkan. Next, operator.
Selanjutnya ada pembentukan limpa yang akan dijelaskan oleh Rizka Anida Fikriani. Kepada Rizka dipersilahkan. Baik, di sini sebelumnya mohon maaf saya izin mematikan kamera karena jaringannya kurang stabil. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pembentukan limpa. Limpa atau cairan limpa berasal dari plasma darah dari arteri yang kaya nutrisi. Pada ujung kapiler, aliran darah melambat sehingga plasma keluar menjadi cairan jaringan yang disebut cairan intraseluler atau interstisial. Cairan jaringan ini membawa nutrien, oksigen, dan hormon yang dibutuhkan oleh sel. Sekitar 90% cairan jaringan kemudian akan mengumpulkan hasil produk metabolisme sel kembali ke kapiler menjadi plasma. Sebelumnya melanjutkan perjalanannya kembali ke sirkulasi pena. Cairan limpa adalah 10% cairan jaringan yang tertinggal. Jika peran cairan interstitial membawa nutrisi yang dibutuhkan sel, maka peran limpa adalah membawa produk metabolisme untuk dibuang. Itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak kepada Rizka Anida Fikriani. Sebelumnya ada yang perlu ditambahkan, Bapak? Ya, sudah bagus, alhamdulillah ya. Tim presenter sudah menguasai materinya kurang lebih ya. Silakan share screen-nya dibatalkan dulu. Ya. Demikian tadi ya, tim presenter telah mempresentasikan materi sistem peredaran pada manusia ya, yaitu peredaran darah dan peredaran limpa ya, peredaran darah dan peredaran limpa. Kemudian ini nanti Bapak upload di YouTube ya. Apabila ada yang ingin mempelajari ulang bisa nanti Bapak kirim linknya di grup. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan saat menonton YouTube-nya atau penonton YouTube yang lain, boleh ketik di komen. Ya, penonton yang lain atau peserta yang lain boleh juga menjawab pertanyaannya. Atau kalau tidak ada yang menjawab, atau mungkin jawabannya perlu penyempurnaan atau perlu tambahan, nanti Bapak yang menjawab dan menambahkan jawabannya. Ya, bentar. Kita lanjutkan ke diskusi.